Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuengo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu persoalan dunia sekarang, orang tidur pagi-pagi dan bangun siang. Mestinya kan orang tidur malam dan bangun pagi-pagi. Nah, ini aturan Tuhan. Malam itu istirahat, pagi-pagi bangun. Karena itu Alkitab dengan jelas berkata, kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi, tidak pernah berkesudahan kasih dan rahmat-Nya. Daud berkata, aku mau membangunkan fajar. Bahkan pemazmur berkata, di waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Kalau saudara pelajari, bahkan Kristus pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, dia bangun dan dia berdoa. Berarti jelas tidak ada orang-orang yang Tuhan pakai dalam Alkitab yang bangun siang. Semua bangun pagi-pagi. Kita lihat ketika Tuhan memberi perintah kepada Abraham pagi-pagi ketika dia bangun, kata Alkitab. Lihat wanita-wanita pergi ke kubur Yesus pagi-pagi benar. Ketika matahari belum menyingsing, kata Alkitab, masih gelap, mereka pergi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa standar Alkitab jelas, malam hari tidur, lalu bangun pagi-pagi. Kenapa perlu begitu? Yang pertama, itu melatih kedisiplinan, saudara. Karena kalau bangun pagi, kita menjadi orang yang disiplin. Kenapa? Karena kita biasakan diri, pagi-pagi kita bangun. Enaknya memang tidur, siang baru bangun, ya kan? Tetapi Tuhan mau kita jadi orang-orang yang disiplin. Persoalannya, ada banyak kita cuma ngikutin perasaan. Saudara, perasaan kita berubah-ubah. Kalau kita ngikutin perasaan, hidup tuh gak pernah benar, saudara. Tetapi kalau kita hidup dalam kedisiplinan, perasaan kita yang harus tunduk pada kedisiplinan dan aturan yang kita buat. Makanya Alkitab bilang, latihlah dirimu beribadah. Jadi kenapa kita harus bangun pagi-pagi? Itu salah satunya melatih kedisiplinan. Yang kedua, itu suasananya tenang. Untuk apa? Mendengar suara Tuhan. Makanya Yeremia berkata apa? Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, sehingga aku mendengar seperti seorang murid. Dan setiap pagi ia mempertajam lidahku, sehingga aku berbicara seperti seorang murid. Jadi tenang untuk mendengarkan suara Tuhan, sehingga setiap hari kita dapat tuntunan Tuhan lewat firman-Nya. Kalau sudah siang, tugas sudah menumpuk, apa yang terjadi? Kita gak ada waktu lagi untuk dengar suara Tuhan. Kita cuma sibuk dengar suara manusia. Kita sibuk dengar suara-suara yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Tetapi justru pagi hari tenang, kita bisa mendengar suara Tuhan yang berwibawa, yang menuntun kita pada jalan yang sempurna. Haleluya. Yang ketiga, bangun pagi-pagi. Kenapa perlu? Karena itu sehat, udaranya masih baik, mataharinya masih bagus, ya kan? Tetapi kalau bangun siang, maka udaranya pun sudah tidak segar. Karena itu perhatikan, orang-orang yang bangun pagi, berolahraga pagi, mungkin gak bisa lari, hanya jalan atau berenang atau apapun yang dia buat di pagi hari, itu pun akan sehat. Kenapa? Udara yang dia hirup itu segar. Jadi Tuhan sudah buat sedemikian rupa. Makanya bangsa Israel, umat Allah, harus bangun pagi-pagi, ambil mana. Kalau dia udah bangun siang, matahari sudah terbit, mana sudah mencair. Jadi dari sini Tuhan sedang mau latih kita untuk hidup disiplin, tenang dan mendengar suara Tuhan, sehat, udaranya bersih, mataharinya juga baik, ya kan? Sehingga orang-orang yang bangun pagi akan jauh lebih sehat daripada mereka yang bangun siang. Apalagi kita di budaya di mana AC udah menjadi biasa. Manusia kota-kota besar seringkali cuman apa? Dari rumah yang ber-AC, naik mobil-mobil ber-AC, masuk kantor-kantor ber-AC. Pertanyaan saya sederhana, kapan dia hirup udara segar? Hampir nggak pernah. Rumah-rumah sekarang semua ditutup jendela-jendela, mobil-mobil ditutup jendela-jendela, mau buka jendela mobil juga udaranya polusi. Waduh, repot semuanya. Sehingga
sekarang ini polusi ada di mana-mana. Itu sebabnya tetap bangun pagi, lalu doa, lalu kemudian olahraga sebentar, hirup udara pagi, lebih sehat. Itu akan membuat kita lebih baik. Dan yang keempat, kenapa harus bangun pagi? Karena memang kasih setia Tuhan disediakan buat kita selalu baru tiap pagi. Sehingga orang yang bangun pagi, dia bukan hanya lebih sehat, tetapi rohnya juga lebih kuat. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ada perintah Tuhan yang kita mau belajari. Bangunlah pagi-pagi. Ini dia, penting sekali perintah Tuhan yang sering kali kita abaikan. Kita bangun terlalu siang, kita tidak bangun pagi. Nah, apa kehendak Tuhan untuk itu? Nah, kita mau sama-sama lihat dari Kejadian pasal 9, Kejadian pasal 9 ayat yang ke-13, Kejadian pasal 9 ayat 13, terus kita kupas sampai ayat yang ke-21, Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai 21. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop tulah ke-7, hujan es. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan pergilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Lihat ya, perintah Tuhan jelas kepada Musa, bangun pagi-pagi. Iya kan, ayat 14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira pada waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punyai di padang suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es hingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah, tapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi selalu lihat di sini Tuhan memberi ketegasan kepada Musa, dimulai dengan apa? Bangunlah pagi-pagi, karena Tuhan mau bicara. Ingat, Tuhan sering kali bicara kepada kita waktu kita bangun pagi melalui doa, melalui firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa yang menghambat seorang bangun pagi? Padahal sudah perhatiin deh, kalau sudah bangun pagi, hidup sudah jauh lebih efektif. Ada banyak orang akhirnya kok ngerasa, aduh kok hari-hari itu jadi pendek, saya baru kerja ini, aduh udah mesti makan siang, saya kerja gini, aduh udah malam, aduh gimana ya gitu. Nah itu dia, sudah perhatiin deh, karena kalau kita bangun pagi ada banyak hal yang kita bisa kerjakan dan hidup kita lebih efektif. Jam 8 malam, semua tugas-tugas kita sudah selesai, habis itu duduk bersama keluarga, ya kan, istirahat, lalu besok pagi bangun pagi-pagi bersama keluarga, berdoa bersama. Lalu kita lihat hidup kita akan jauh lebih efektif, lebih segar, dan lebih panjang umur, saudara. Nah, apa sebenarnya yang menghambat seorang bangun pagi? Yang pertama itu kemalasan. Saudara perhatiin deh, orang-orang yang bangunnya siang susah maju. Kenapa? Karena dasarnya malas, saudara. Dan jangan bilang bahwa wah saya sibuk. Enggak, perhatiin deh, orang-orang yang bangun siang itu biasanya pemalas, saudara. Tetapi orang-orang yang rajin, orang-orang sukses itu akan bangun pagi-pagi mengerjakan tugas-tugasnya, dan itu yang membuat dia menjadi orang-orang yang berhasil. Orang malas, Alkitab berkata, belajarlah dari semut. Artinya apa? Tuhan menegur dengan keras orang-orang malas. Orang-orang malas susah mendapat berkat Tuhan, tetapi kata Alkitab, orang-orang rajin akan memegang kekuasaan. Jadi apa yang menghambat seorang itu bangun pagi? Yaitu kemalasannya. Yang kedua saya pelajari, karena prioritas yang salah. Padahal hidup ini kan kita harus menentukan prioritas. Apa yang harus kita buat? Tapi kan saya masih ngantuk. Prioritasnya salah. Makanya ada banyak orang hari-hari jadi insomnia, susah tidur. Padahal bukan susah tidur. Kenapa? Karena memang bangunnya kesiangan. Jadi waktu malam jam 9, jam 10 belum ngantuk, saudara. Jadi apa yang terjadi? Diam sampai malam. Dan sekarang kan TV bisa sampai 24 jam, ya kan? Oh, internet, Facebook, ya kan?
Twitter, semua kan bisa sampai 24 jam. Jadi orang sekarang senangnya tuh sampai tengah-tengah malam. Prioritasnya salah, saudara-saudara. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, mari meskipun TV, acara malam masih bagus, matikan, tidur, istirahat. Walaupun mungkin komputer lagi seru-serunya, tidur. Walaupun mungkin main game, main apa enak malam-malam, matiin, tidur. Tentukan prioritas. Kesehatan kita lebih dari segala-galanya. Hubungan kita dengan Tuhan itu lebih berarti dari segala-galanya. Jadi ingat, apa yang menghambat orang bangun pagi, yaitu kemalasan. Yang kedua, prioritas yang salah. Yang ketiga, tidak siap bertanggung jawab. Biasanya sudah perhatiin, malam itu cuma bicara kesenangan. Mana rapat-rapat penting malam? Rapat kok di night club, rapat kok di diskotik, ya kan? Malam-malam itu seringkali cuma bicara kesenangan-kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan. Lihat aja yang ada dalam dunia malam itu biasanya cuma yang cari-cari kenikmatan tersendiri. Orang tuh kalau malam-malam sibuk dengan Facebook, sibuk dengan komputer, sibuk dengan internet, cari hal senangnya sendiri gitu. Makanya belajar tanggung jawab, bangun pagi itu lebih sehat buat kita, itu lebih baik buat kita, sehingga akhirnya kita mengambil keputusan yang tepat dalam hidup kita. Lalu yang keempat, saya pelajari apa yang menghambat seorang bangun pagi. Karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Dia pikir kehendak Tuhan cuma sorga, baca Alkitab, berdoa. Tetapi Tuhan juga inginkan kita bangun pagi-pagi. Saudara boleh baca dari Kejadian sampai Wahyu, orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang yang bangun pagi. Sehingga waktu kita siapkan diri kita untuk bangun pagi, mengatur hidup kita dengan lebih baik, maka hidup kita akan lebih dewasa dalam Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah, kasih karunia, kuasa, berkat Tuhan yang sempurna boleh terus terjadi. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, Tuhan jamah di dalam nama Yesus, kasih Tuhan boleh terus mengalir, sehingga kami menjadi orang yang disiplin, kami menjadi orang yang rajin, kami menjadi orang yang bertanggung jawab, dan kami menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.